Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara persekutuan doa Jumat melalui online. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Oke, kita akan awali dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Tuhan berkati apa yang kami lakukan, dan malam ini kami boleh bersama bersekutu secara online. Tuhan berkati kami untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Berikan kami hikmat bagi yang berbicara maupun yang mendengar, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan malam ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Markus 2 ayat 1 sampai 5. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Bapak Ibu, kita membaca sebuah kisah Yesus. Jadi saat Yesus di Kapernaum, di sebuah rumah, dia memberitakan firman Allah, dan orang banyak berkerumun di rumah itu. Saking banyaknya orang yang datang, pintu untuk masuk ke dalam rumah pun tertutup oleh orang yang ingin mendengarkan firman Allah. Nah, juga di saat di tengah-tengah Yesus memberikan firman Allah, datanglah 4 orang yang menggotong orang lumpuh yang ingin bertemu Yesus. Bapak Ibu, tidak dikisahkan apakah mereka sudah minta permisi kepada orang yang menutup pintu agar mereka bisa masuk ketemu Yesus, dan orang-orang itu tidak mengizinkannya. Tidak dikatakan di sini, tetapi kita lihat bahwa akhirnya ke-4 orang itu membawa orang yang lumpuh itu naik ke atap rumah di mana Yesus mengajar. Nah, rumah pada zaman itu atapnya tidak serumit sekarang konstruksinya, dan biasanya di samping bangunan ada tangga untuk naik ke atap rumah itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi akhirnya, ke-4 orang ini membawa orang lumpuh ini naik melalui tangga ke atap rumah di mana di bawah itu Yesus sedang memberitakan firman Allah. Kemudian dikatakan setelah atap itu terbuka, ke-4 orang ini menurunkan orang lumpuh ke bawah tepat di depan Yesus. Dalam kisah yang sama di Lukas 5 dikatakan mereka membongkar atap rumah itu. Jadi ini suatu pekerjaan lagi. Bayangkan saudara, naik ke atap rumah meskipun ada tangganya, tetapi membawa tempat tidur yang di atasnya ada orang lumpuh itu bukan pekerjaan gampang. Kalau mereka tidak ada kesungguhan, mereka sembrono, maka miring sedikit orang lumpuh ini bisa jatuh. Juga saat mereka menurunkan tilam yang di atasnya ada orang lumpuh itu ke bawah tepat di depan Yesus, kalau tidak hati-hati, orang lumpuh ini bisa jatuh dan akibatnya bisa fatal. Jadi kita melihat bahwa
karena kerinduan, karena keinginan yang begitu tinggi orang lumpuh ini untuk bertemu Yesus, dia meminta kepada yang gotong ini melakukan apapun usaha supaya dia bisa bertemu Yesus, karena dia yakin bahwa bila dia bertemu Yesus maka dia akan mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kejadian ini kita bisa paling tidak mempelajari dua hal. Yang pertama adalah mengapa ya keempat orang ini mau menolong yang lumpuh ini untuk bertemu Yesus, sampai harus naik ke atap rumah, membongkar atap rumah sehingga orang lumpuh ini bertemu Yesus. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa keempat orang ini mempunyai hati, mempunyai kasih untuk menolong orang yang lumpuh ini. Tidak disebutkan apakah keempat orang ini saudaranya yang lumpuh, atau temannya, atau kerabatnya. Tetapi terlepas dari apakah ada hubungan mereka dengan orang lumpuh ini, keempat orang ini benar-benar ingin menolong orang lumpuh ini supaya keinginannya untuk bertemu Yesus itu bisa terlaksana. Yang kedua adalah iman dari orang lumpuh ini, Bapak Ibu. Jadi saya yakin bahwa orang lumpuh ini akan mendapatkan sesuatu bila dia bertemu Yesus, maka dia ingin melakukan segala usaha supaya bertemu Yesus, sehingga ketika mereka ingin bertemu Yesus dan pintunya tertutup orang banyak, dia dan keempat orang tidak menyerah, tetapi mereka tetap melakukan segala upaya dan cara menaklukkan rintangan yang ada untuk bisa bertemu Yesus. Dan apa akhirnya Bapak Ibu ketika Yesus melihat mereka? Di ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Pada ayat 11 dan 12 kalau kita baca, disebutkan bahwa orang lumpuh itu disembuhkan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu, usaha orang lumpuh dan keempat orang yang menggotong dia untuk bertemu Yesus itu akhirnya tidak sia-sia, ada hasil. Orang lumpuh itu disembuhkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita evaluasi bersama diri kita masing-masing. Apakah kita juga memiliki hati bila kita melihat orang lain yang memerlukan pertolongan? Ya, saat ini masa sedang sulit Bapak Ibu. Mungkin di sekitar kita tidak ada yang lumpuh secara jasmani, tetapi bisa jadi ada yang lumpuh dalam tanda petik secara semangat, lumpuh secara materi, bahkan lumpuh secara rohani. Nah, bagaimana kita bila menemui hal tersebut? Apakah kita juga mempunyai hati, mempunyai kasih untuk menolong orang tersebut supaya datang pada Yesus, supaya mendapatkan pertolongan? Atau bahkan mungkin di antara kita yang malam ini sedang bersekutu, ada yang mengalami juga kelumpuhan itu. Bapak Ibu, mari entah kita membawa orang lain yang membutuhkan pertolongan datang kepada Yesus, ataupun kita sendiri yang memerlukan pertolongan untuk masalah yang kita hadapi. Mari kita tunjukkan bahwa kita ingin pertolongan itu dan kita akan dapatkan dari Yesus. Mari kita tunjukkan iman kita kepada Yesus, datang kepada Yesus, dan yakinlah kalau Yesus melihat iman kita, pasti Yesus akan menolong kita. Amin.
ada sesuatu kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti firman yang sudah kita dengarkan bersama tadi dan juga sudah kita renungkan juga, pastinya ada berkat-berkat Tuhan yang kita terima malam hari ini. Dan tidak harus bersusah payah untuk naik ke loteng, tetapi dari pujian tadi kita bersama-sama mendengar bahwa ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak perkara yang bisa membuat kita seperti orang lumpuh tadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, kita yakini dan kita amini bahwa Allah selalu peduli dan Dia hanya sejauh dua tangan kita. Dan mari malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk berdoa, dan kita bersama-sama pula untuk belajar menjadi tiang-tiang doa yang bisa saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Sungguh ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu penuh dengan kuasa, Allah yang senantiasa peduli dan mengerti setiap apa yang menjadi persoalan kami, setiap apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami. Terlebih lagi kami sebagai jemaat-Mu Tuhan di Bajeng Budak Payung ini, pasti juga setiap hari kami mengalami begitu banyak hal Tuhan. Tetapi malam hari ini kami juga boleh diingatkan bahwa kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mempedulikan kami, Allah yang tidak pernah diam untuk mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Malam hari ini terkhusus kami ingin berdoa bagi jemaat kami di Budak Payung ini Tuhan, dengan segala halnya Tuhan kami berdoa supaya tangan Tuhan bekerja atas kami semua untuk setiap apa yang menjadi beban hidup dari kami semuanya. Tuhan akan mengangkatnya Tuhan. Kami percaya bahwa telinga Tuhan tidak akan kurang tajam untuk mendengarkan setiap apa yang menjadi pergumulan doa kami. Dan malam hari ini pula kami juga terkhusus berdoa untuk kondisi pandemi saat ini Tuhan, dan setiap dampak yang terjadi Tuhan, baik itu dampak kesehatan, baik itu juga dampak kerugian ekonomi, dan semuanya Tuhan kami ingin serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong setiap kami Tuhan, dan juga memberikan jalan keluar untuk setiap apa yang upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemimpin kami terkait dengan pemulihan kondisi akibat pandemi saat ini Tuhan. Dan sungguh ya Allahku, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh doa kami. Amin.